bentuk-bentuk penjajahan bangsa kepada bangsa atau kekuatan atas kekuatan yang lain. Jadi misalnya gini wes, gampangan ini. Kalau Fir'aun dulu itu membunuh anak laki-laki, ya Pak Muzamil, Fir'aun zaman modern tidak membunuh anak laki-laki, tapi membunuh kejantanannya, betul nggak? Benar kan? Kalau ada kalimat NKRI harga mati, itu berarti adalah pernyataan martabat, kan begitu. Nah, kita ini sudah tidak punya keputusan mengenai harga diri ini. Jangankan sebagai negara, sebagai bangsa, Pak Kiflan, kita sudah tidak mengerti. Orang yang punya keputusan mengenai martabat, dia punya regulasi, dia punya pedoman kapan merasa terhina, kapan dia merasa malu, kapan dia merasa tersinggung. Itu dasarnya adalah logika martabat. Orang sekarang sudah tidak mengerti kapan tersinggung, kapan terhina. Orang sekarang seharusnya terhina malah gembira, tidak karu-karuan. Nah, ini Anda lihat ilustrasinya sangat banyak. Upamanya gini, hutang itu meningkatkan harga diri apa menurunkan harga diri? Dan kita sebagai negara hutang 400 triliun dengan sangat bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara, karena tidak mungkin saya memperkenalkan beliau secara detail, yang penting adalah apa yang akan beliau kemukakan kepada Anda. Jadi kita pakai Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, undur maqala wala tandur mangkola. Yang penting Anda dengarkan baik-baik. Tapi ini harus didasari dengan persambungan tema yang sudah Anda diskusikan berjam-jam tadi, yaitu mengenai muru'ah. Jadi di antara laki dan wanita, mar'un wa mar'atun, menurut Kiai Muzamil alaihissalam itu ada kok diguyu ya? Itu ada yang namanya muru'ah, itu terkenalnya di bahasa Indonesia marwah. Jadi gini, saya singkat saja supaya Pak Kiflan juga bisa mendasari ini dengan landasan yang saya pernah tadi mengatakan, kalau orang tidak mengambil keputusan mengenai martabat atau harga diri yang dia pilih, maka dia menjalankan apa saja, dia tidak akan konsisten dan tidak akan istiqomah. Jadi upamanya, ya saya pernah sudah menjelaskan, nggak perlu saya perpanjang lagi. Jadi Anda harus punya keputusan mengenai harga diri itu apa. Pak Muzamil memberi contoh mar'ah wa mar'un tadi. Asal kamu itu manusia benar dan kamu mengambil martabatmu sebagai manusia, maka kamu akan baca ayat apa-apa juga akan kamu terapkan. Punya kebenaran kayak apapun akan tidak mundur sampai kapanpun. Nah, sekarang saya mohon teman-teman memperluas ini supaya bisa mendengarkan beliau secara lebih komprehensif. Pertama, jadi tidak hanya harga diri sebagai laki-laki, tidak hanya harga diri sebagai perempuan, ini harus Anda kembangkan. Ada harga diri suami, ada harga diri istri, ada harga diri keluarga, gitu? Yang menimbulkan carok tadi itu. Meskipun orang Madura kalau sudah agak kiai dan mulai tinggal di luar Madura karena mulai agak modern sedikit, itu sudah tidak setuju sama caruk gitu ya. Tapi jajalan aja, jajalan bojone jawilan didik, kira-kira yang metu temen celurite gitu. Oke, harga diri keluarga. Terus nanti akan ada harga diri umat, ada harga diri komunitas, ada harga diri masyarakat, ada harga diri bangsa, dan ada harga diri NKRI. Kalau ada kalimat NKRI harga mati, itu berarti adalah pernyataan martabat, kan begitu. Nah, kita ini sudah tidak punya keputusan mengenai harga diri ini. Jangankan sebagai negara, sebagai bangsa, Pak Kiflan, kita sudah tidak mengerti. Orang yang punya keputusan mengenai martabat, dia punya regulasi, dia punya pedoman kapan merasa terhina, kapan dia merasa malu, kapan dia merasa tersinggung. Itu dasarnya adalah logika martabat.
Orang sekarang sudah tidak mengerti kapan tersinggung, kapan terhina. Orang sekarang seharusnya terhina malah gembira, tidak karu-karuan. Nah, ini Anda lihat ilustrasinya sangat banyak. Upamanya gini, hutang itu meningkatkan harga diri apa menurunkan harga diri? Dan kita sebagai negara hutang 400 triliun dengan sangat bangga. Gitu ya, ini soal ekonomi dok, padahal ini soal harga diri, soal martabat. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, upamanya kalau Pak Muzamil ngomong mengenai laki-laki dan perempuan, ini nanti ada harga diri bareng, ada martabat bareng, sesama manusia, dia punya martabat yang sama. Jadi nek wong wedok regane martabatnya terletak di kesucian dan keindahannya, betul enggak? Tidak pada kegagahannya. Nek kon wedok gagah nemen gak oleh bojo kan. Wedi kan bojo oleh lanang. Apa meneng iya arek Bambang Wetan kata jelas mangane iku. Kan gitu. Laki-laki juga begitu. Jadi mohon Anda pahami. Hancurnya Indonesia bahkan sejak sebelum merdeka, hancurnya bangsa kita itu ketika keputusan kita mengenai kekesatriaan. Kesatria itu martabat. Itu digerogoti, desain besar oleh proses-proses penjajahan, oleh kejadian-kejadian besar di dunia yang kemudian dikuasakan ke seluruh dunia. Yang tadi malam di Padang Bulan kita ngomong mengenai dari peradaban, nanti Sabrang yang bisa menjelaskan. Atau tak sekolah orang Kanada gak bisa. Ya? Jadi ini ngono mang ya tak prakekno nah. Jadi yang berlaku pada kita ini kan peradaban Yunani kuno, Pak. Cara kita ngelihat teater yang baik, puisi yang baik, negara yang baik itu ukurannya bukan ukuran Islam, bukan ukuran Timur, tapi ukuran Yunani kuno, kemudian menjadi sampai ke tingkat Renaissance, Aufklärung, yang disebut masa pencerahan, dan kita semua percaya itu masa pencerahan. Tapi pokoknya cara kita melihat sesuatu itu berdasarkan teori dan landasan yang konsep martabatnya berbeda dengan nenek moyang kita. Nah, bentuk-bentuk penjajahan itu mohon teman-teman UNER terutama dan UNESA atau fakultas teman-teman dari dari fakultas-fakultas yang ilmu sosial, tolong ada yang bikin skripsi meneliti S2, S3, S1 mengenai bentuk-bentuk penjajahan bangsa kepada bangsa atau kekuatan atas kekuatan yang lain. Jadi misalnya gini wes, gampangan ini. Kalau Fir'aun dulu itu membunuh anak laki-laki, ya Pak Muzamil, Fir'aun zaman modern tidak membunuh anak laki-laki, tapi membunuh kejantanannya, betul nggak? Bener kan? Nah, saiki awake dhewe ganti kejantanan, begitu kon mlebu TV langsung melambe. Wis ditenono ya, deloken. Arek mlebu TV oleh 2 wulan, 3 wulan mulai ngene deh. Jadi penghancur kejantanan itu adalah televisi nasional. Betul-betul. TV 9 bukan TV nasional tapi TV internasional. Opo, wong bisa ditilon di ndi ya. Oke, supaya saya tidak berkepanjangan. Jadi teori-teori seperti ini misalnya gini, Pak. Ini bangsa Indonesia ini bukan hanya dihancurkan kejantanannya, tapi dia sendiri menghancurkan kejantanannya. Nah, beliau seorang militer, seorang terlatih pada tingkat keprajuritan yang sangat tinggi, dan beliau 98 bareng-bareng kita mengelola Indonesia, dan kita putus asa dalam tanda petik lah, kok jadi ini kayak gini kan, jadinya jadi kayak gini. Jadi kami, Pak Prabowo, beliau, Pak macam-macam lah, di seberang sana ada Pak Edi Haryoto, ada Pak Menhan Kamsita pada waktu Pak. Terus pokoknya lah lali lah jenis dan lain sebagainya. Saya tidak akan ngomong mengenai konstelasi TNI atau ABRI, tidak. Saya akan ngomong mengenai harga diri kebangsaan. Nah, harga diri kebangsaan ini kan tercermin pada undang-undangnya, betul enggak?
tercermin pada policy presidennya, tercermin pada perilaku menterinya, tercermin pada daya juang rakyatnya. Nah, mari kita ukur berdasarkan yang disebut muru'ah, martabat dan harga diri tadi. Dan kita ini kalau pakai bahasa Islam, al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tadi malam Cak Fuad ngilingno. Jadi awakmu iku sing bermartabat itu kalau gini apa kalau gini? Nah, kerjaan kita tuh gini apa gini? Ini tangan loro pisan, ini. Arek-arek iku wis. Engko kon nek membanggakan begitu wanita jangan membanggakan itunya, banggakan kepribadianmu yang indah. Ngono rek. Engko nek sing kok banggakan fisikmu meneh-meneh kan iso dicangklong ngono ngene, ceplok-ceplok. Guyu. Lah ini arek-arek. Sepurane ya rek ya, sepurane iki saling ngladeni gendeng-gendeng iki ya. Oke. Jadi Mas Suko, pokoknya kita ini Anda dengarkan baik-baik. Terserah beliau setengah jam, 1 jam, tapi kita sedang berhadapan dengan keadaan-keadaan yang Anda belum paham, dan bahkan pelaku-pelakunya sendiri tidak paham-paham amat apa yang akan dihadapinya. Nah, Pak Kiflan Zain, karena beliau pasukan tempur, dan beliau punya kewaspadaan dan kepekaan yang tidak sama dengan kita mengenai harga diri bangsa dan negara kita, saya persilakan dipandu oleh Mas Suko, direspon oleh Mas Sabrang sama Pak Kiai Muzamil, untuk mengemukakan hal-hal yang bisa sangat krusial di hari-hari depan kita ini. Di luar masalah ekonomi yang akan peteng dedet, resesi yang mungkin bisa terjadi 2 bulan lagi lah kira-kira, itu juga ada, ternyata ini bukan hanya soal ekonomi, ini ternyata adalah paket dari satu penghancuran harga diri besar-besaran melalui cara berpikir, undang-undang, perpres, sama keputusan-keputusan dari yang punya otoritas.